Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kami pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini tahunnya lupa diganti. Oh ya, apakah suara saya ada patah-patah gitu atau sudah clear? Oh, sudah clear ya, nggak ada patah-patah ya? Oke, mantap. Baik, terima kasih konfirmasinya, Bapak Ibu sekalian. Ini banyak juga ya. Kita setengah sembilan sudah ada 40-an orang. Oke, langsung saja kita mulai dari webinar kita pada pagi hari ini. Dari kita lihat dari indeks global itu tercatat agak mix ya. Kita lihat dari sisi Dow Jones dan S&P dia mencatatkan kenaikan, dari bursa Eropa juga demikian, naik 3,47%. Dan kemarin Nikkei itu ditutup agak turun ya, 0,38%, cukup tipis Nikkei. Tapi kalau kita lihat untuk hari ini, bursa Asia dibuka naik nih. Nah, jadi momentum hari ini nampaknya cukup bagus. Tapi kita lihat ke sisi komoditas. Untuk komoditas, kita lihat harga minyak masih cenderung menguat. Sementara harga emas sudah koreksi dalam ya, 2,34%. Batu bara juga kembali koreksi, sudah turun di bawah level $80. Ini pakai kontrak bulan April. Lalu CPO masih melanjutkan rally-nya ke level 3.700. Kami lihat untuk CPO juga prospek masih bagus buat ke depan. Nanti dia akan cenderung stabil ya di area 3.500 secara rata-rata di tahun ini. Kalau dari proyeksi analis kami, Michael Filberry. Oke, kita lanjut. Untuk nikel juga masih naik dan sementara Cooper juga naik ya. Timah cenderung melemah tipis. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, untuk melihat beberapa hal tersebut, kita lihat bahwa IHSG masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hari ini ya. Setelah kemarin kita lihat memang di sesi pertama itu turun cukup dalam, tapi poin pentingnya adalah ternyata IHSG setelah menyentuh MA20 dia itu rebound. Nah, dan itu reboundnya juga inflow asing juga cenderung agak masuk juga nih ke bursa kita pada hari kemarin. Meskipun IHSG koreksi. Kami lihat IHSG akan bergerak di rentang harga 5895 sampai 6252 pada pagi hari ini. Sorry, pada hari ini. Lalu kita lihat di Wall Street sendiri, meskipun kita lihat tadi di berita pagi-pagi itu ada riot ya, sudah ada mulai demonstrasi pendukung Trump ya ke Gedung Putih dan juga ke parlemen. Tapi kita lihat indeks Dow Jones dan juga S&P masih mencatatkan rekor level penutupan tertinggi karena investor memburu saham-saham di sektor finansial dan industrial. Namun, indeks Nasdaq justru berakhir melemah, tertekan oleh kekhawatiran mengenai peraturan dan pengawasan yang lebih ketat atas perusahaan raksasa di bidang teknologi di bawah pemerintahan Joe Biden. Sementara itu, imbal hasil atau yield surat utang pemerintah US Treasury bertenor 10 tahun untuk pertama kali sejak Maret 2020 mencapai lebih dari 1%. Nah, kita lalu investor terlihat tampak bereaksi atas narasi gelombang biru atau blue wave yang mengatakan jika Partai Demokrat menguasai Gedung Putih atau DPR dan sekarang kemungkinan besar DPD, maka peluang Presiden Joe Biden meluncurkan stimulus fiskal yang nilainya jauh lebih besar dan sejumlah paket belanja infrastruktur tahun ini akan terbuka lebih lebar. Nah, langkah ini dalam jangka menengah akan meningkatkan tekanan inflasi sehingga akan memicu The Fed mengakhiri dengan lebih cepat kebijakan moneter support akomodatif yang dijalankan selama masa pandemi COVID-19. Tapi kalau kami lihat ini sejauh tahun 2019 sampai 2022, kami lihat bahwa dari dot The Fed itu
mereka akan cenderung menahan suku bunga rendah ya. Sementara mereka nanti akan kembali menaikkan di 2023, itu untuk suku bunga The Fed. Kira-kira begitu. Dan kita lihat untuk yang berikutnya dari foreign flow, kita lihat kemarin ASIC mencatatkan net buy sekitar 92,007 miliar. Dan secara year to date dari awal Januari hingga saat ini, asing tercatat net buy sekitar 946,95 miliar. Dan kebanyakan kalau saya lihat kemarin ini mereka net buy di BCA ya kebanyakan. Kita lanjut ke market news, ada Waskita, Elsa, dan juga Hill. Kita lihat untuk Waskita pada bulan depan, Waskita harus membayar hutang dari bonds yang telah diterbitkan di tahun 2018 senilai 1,17 triliun. Nah, karena alasan ini, Waskita sendiri akan menerbitkan surat utang baru untuk membayar hutangnya tersebut. Jadi, ya begitulah kira-kira. Lalu berikut ya, untuk Elsa. Elsa itu optimis bahwa bahwa kinerja perusahaan akan naik pada tahun ini, sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak ke level 1 juta barrel per hari. Lalu buat Hill, PT Media Loka Hermina Tbk, salah satu rumah sakit ya. Nah, PT ini menerima dana segar sekitar 20 miliar dari private placement atau tambahan modal tanpa right issue lah, tanpa PMHTD berarti. Dan di mana dana ini akan digunakan untuk working capital dia dan juga digunakan buat ekspansi perusahaan. Jadi dana segar ini digunakan untuk operasional perusahaan dan juga membiayai perusahaan pada saat dia ekspansi. Lalu lanjut, nah ini untuk technical recommendation, kami lihat ada beberapa saham yang cukup potensial. Yang pertama ada BJBR, ini dia trennya masih cenderung bullish ya. Boleh coba untuk trade buy di level 1610 dengan target harga 1670 dan TP2 di kisaran 1695. Jangan lupa stop loss di level 1775 untuk BJBR. Lalu ada lagi Kalbe Pharma. Ini kalau kita lihat Kalbe Pharma kemarin rebound ya. Setelah dia sudah turun cukup panjang, sudah breakout dari downtrend channel dia jangka pendek. Kita lihat dari stokastik dia juga sudah adanya Golden Cross dan volume juga mendukung. Nah, kita lihat boleh untuk Bapak Ibu sekalian mencoba buy on weakness di level harga 1490 sampai 1495 dengan target price di level 1525 dan TP2 di area 1555. Jangan lupa stop loss Bapak Ibu di level 1455. Itu untuk Kalbe Pharma. Berikutnya ada zinc. Nah, ini untuk zinc sendiri kami lihat juga mirip pattern-nya. Dari stokastik membentuk area golden cross ya. Kita lihat juga dari kemarin harga berhasil rebound setelah dari beberapa minggu sebelumnya dia turun cukup dalam. Boleh coba buat trading buy di level 196 dengan target harga 213 dan target harga kedua di level 234. Jangan lupa stop loss di level 177 untuk zinc. Ya, jadi untuk hari ini kita ada zinc, Kalbe Pharma, dan juga BCBR yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Lo mau jawab-jawabin nggak, Mike? Aduh. Selamat pagi. Oh ya, ada info terbaru. Ini saya baru lihat untuk suspensi hari ini ya. JAST dan juga Adikarya itu kena suspend hari ini karena kenaikan harganya sudah cukup tinggi. Jadi bursa mensuspend JAST dan juga Adikarya. Jadi tidak bisa ditransaksikan buat hari ini. Oke, buat pertanyaan pertama. Ya, selamat pagi juga Pak Markus. Semoga sehat selalu ya Pak. Kita lihat
Oke, analisa mengenai MCAS. Oke, kalau kita lihat dari fundamental, kalau menurut kami MCAS sendiri sudah cenderung overvalue ya. Kalau kita lihat secara teknikal pun, ini dia sudah rally sejak 1, 2, 3, 4, 5 hari beruntun. Nah, kalau sudah rally 5 hari beruntun seperti ini, akan sangat beresiko harga tersebut bisa turun. Apalagi terakhir, ini membentuk pola graph doji, yang berarti bahwa akan ada pembalikan arah lah. Jadi kalau MCAS, kalau buat masuk sekarang, saya sih enggak. Lalu berikutnya, untuk PNLF ini sempat disebutkan oleh Bapak LKH ya. Nah, agak trouble koneksi ya sebentar. Kenapa? Oke, kita coba lanjut ke PNLF ya. Tadi saya sempat ganti koneksi dulu, mohon maaf jika sempat terputus. Oke, buat PNLF ini masih on track di uptrend channel dia. Kita lihat kita lihat untuk si PNLF level support di level harga 250 dengan TP dia di Bollinger Band atas ini ya. Untuk target harga dia di 260. Jadi kalau mau beli boleh di kisaran harga 246 sampai 250 dengan target harga sekitar 258. Oke, kita lanjut. Nah, kalau PNLF buat jangka panjang, kalau kami lihat juga secara fundamental, sebentar. Oke, secara jangka panjang memang dia dari IPS-nya juga cukup stabil. Meskipun ada PSBB segala macam, namun di kuartal kedua dia dropnya juga tidak begitu parah. Kalau buat simpan jangka panjang nampaknya juga masih oke. Terlebih untuk PNLF sendiri, oh dia tidak bagi dividen. Tapi kalau kelemahannya buat PNLF itu dia tidak bagi dividen, Pak. Jadi berharap dari kenaikan harganya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari PI dan PBV, memang dia harganya masih murah. PI masih 4,5, dari PBV dia masih 0,3. Kalau buat invest jangka panjang, saya rasa masih oke buat di hold. Nah, itu semoga bisa menjawab juga untuk pertanyaan Bapak Edwin ya, sekalian di PNLF. Kalau ACST, untuk ACST kalau saya lihat ini level support di level 410, resisten di level 474. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari MACD dia sudah mulai agak dead cross ya. Jadi hati-hati jika level supportnya jebol, dia bisa turun cukup dalam. Terlebih kalau kita lihat dari volume dia juga sudah berkurang cukup drastis nih. Setelah ada kenaikan di tanggal 21 dan 22. Lalu berikutnya untuk Inco. Oke, untuk Inco kemarin juga masih apa ya rebound ya sama Antam. Meskipun harga sempat drop cukup dalam. Nah, kalau buat Inco sendiri, kalau untuk masuk sekarang saya rasa nggak dulu. Saya lebih suka buat Inco kita masuk di level 5.600 kalau mau masuk di Inco. Dengan target harga di level sekarang berarti 5.800. Jadi kita main pendek dulu, masuk 5.600, jual 5.800. Ya, selamat pagi juga. Kita lihat coba waskita ya. Untuk waskita sendiri kemarin naik sudah cukup signifikan.
Potensi berikutnya di level 1700 ya. Yang sudah punya saham boleh dijual di level tersebut 1700. Kalau mau masuk, saya lebih suka kita tunggu di level 1600 sampai 1650 ya. Agak di range itu kalau mau masuk sih. Nah, dengan asumsi, kalau mau masuk di level 1650, dengan asumsi dia penutupan hari ini berhasil bertahan di atas level 1650. Oke, kalau buat Sido sendiri, dia cenderung sideways aja, masih belum ada pergerakan apa-apa. Pergerakan dia itu di range harga 750 sampai 830 sih, kalau buat Sido. Jadi belum akan kemana-mana. Terlebih kalau kami lihat juga untuk consumer goods ya, kalau buat tahun ini juga nampaknya tidak akan begitu perform, karena orang-orang lebih shift ke arah agresif sektor. Seperti misalnya properti, perbankan, komoditas, mereka lebih main ke agresif dibandingkan yang defensif. Gitu. Lalu kalau buat Unilever, oke, untuk Unilever sendiri, kalau kami lihat, dia trennya masih turun ya. Kalau menurut saya pribadi, jangan dulu buat masuk. Ini trennya masih turun dan belum oke buat masuk sih. Jadi ntar aja dulu, kita masih wait and see dulu, sampai dia membentuk agak sideways dulu, baru kita boleh masuk. Lalu untuk Medco tadi kita lihat juga hari ini, wow, dari level 380 ya, wow, sudah untung hampir, sudah lebih dari, oh, sudah mau 2 kali lipat nih keuntungan buat Medco. Oke. Nah, kalau buat Medco, kalau saya pribadi jujur aja, saya tidak begitu memperhatikan di komoditas ya. Jadi kalau buat perkembangan harga minyak dan juga batu bara saya juga belum begitu dalam. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini kalau kita lihat dari teknikal, target harga terdekat di 700. Jadi kalau Bapak ingin jual, boleh di kisaran level 700 saja untuk Medco. Terlebih hari ini naik ya. Nah, untuk resisten berikutnya di level 730 buat Medco. Kira-kira gitu sih, Pak. Boleh diperhatikan di level 700 dan juga 730. Oke, selamat pagi juga Ibu Reni. Untuk ESA, WG, UNTR untuk invest. Oke, untuk ESA sendiri, ya kalau untuk ESA sebentar saya lihat dari sisi fundamental. Untuk ESA, kalau kita lihat dari fundamental, ini kalau buat saham yang buat invest, itu ciri pertamanya adalah dari sisi laba bersih dia stabil. Kalau buat ESA sendiri, dia laba bersihnya nggak stabil. Bahkan di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu dia rugi. Jadi kita bisa cancel buat ESA kalau mau invest jangka panjang. Saya rasa sih nggak cocok. Lalu kalau WG, untuk WG, nah ini kalau konstruksi properti seperti ini ya, pasti dia akan terpengaruh dan fluktuatif kinerjanya. Kalau buat hold jangka panjang, saya rasa nggak dulu. Karena kalau kita lihat dari rasio PBV, dia sudah mulai di atas 1 ya. Kalau buat invest jangka panjang, di saham yang silikal seperti ini, saya rasa enggak. Untuk WG juga tidak. Nah, tapi kalau buat trading, untuk WG, boleh masuk di kisaran level 264, lalu dijual kembali di 278. Lalu UNTR, untuk United Tractors, nah ini dia sudah mulai masuk ke area konsolidasi ya. Jadi kalau masuk UNTR kita lebih baik wait and see dulu. Saya lebih suka kita tunggu lagi di bawah di kisaran 24.500 sampai 25.000. Kira-kira gitu. Lalu apakah sekarang suara saya sudah terdengar? Tadi sempat hilang ya. Apakah sudah oke? Oke, nampaknya sudah oke ya. Kita lanjut. Mana tadi? Oke, Bapak Hendra. Nah, tadi era ya, tadi ESA. Oke, Pawon. Untuk Pakuan ini masih boleh di hold atau jika ingin menambah muatan di level harga 496 sampai 500 masih boleh dibeli di area itu. Dengan target harga kita di level 530 kalau buat si Pakuwon. Untuk era Jaya ini masih on track di uptrend channel dia. Kalau belum punya sahamnya, boleh kita tunggu di level 2100 kalau mau masuk. Kita manfaatkan MA20. Lalu berikutnya saham Bull. Oke, saham Bull melonjak cukup signifikan ya.
Dari kinerjanya juga kuartal kedua tidak begitu turun. All time high juga ya untuk Bull ya. Jadi kalau saham yang all time high seperti ini, kita bisa sepakai angka-angka psikologis sih. Kalau sudah punya barangnya, misalnya Pak Wahyu, nanti boleh jual di area 398. Tapi kalau belum punya sahamnya, mau belinya di level berapa, kita manfaatkan MA5 kalau buat sekarang. Berarti di kisaran 374 sampai 380 kalau mau beli si Bull. Kira-kira gitu Pak Wahyu. Lalu berikutnya Bapak Hendrik, untuk Adikarya itu disuspend ya hari ini ya. Saya masih belum tahu juga sampai kapan. Untuk Adaro, batubara masih melemah, jadi masih wait and see dulu. Ada potensi dia jebol support lagi, jadi nggak dulu buat masuk. Lalu BBRI, untuk Bank BRI, ya dia masih cenderung sideways aja Pak. Kalau buat BBRI sendiri, saya lebih suka kita beli di level 4.100 dengan target harga 4.400. Jadi ntar dulu kita belinya. Lalu INAF, untuk INAF sendiri, nah kalau buat INAF, kalau menurut saya ini sudah terlalu tinggi. Kita boleh tunggu koreksi di kisaran level harga, ini di level 4.400 kalau buat INAF. Tapi cukup hati-hati dengan harganya yang fluktuatif. Lalu Java, untuk Java kami juga view-nya masih bagus buat Java ya. Nah, kalau mau beli di level berapa? Kalau Bapak mau beli, misalnya beli di level harga 1450, itu kalau mau beli. Kenapa? Karena dia masih konsolidasi di area support dan juga harganya masih labil nih, belum bisa breakout di MA20. Lalu ada MAPI, untuk MAPI kemarin kalau nggak salah drop cukup dalam ya untuk MAPI. Ya, untuk MAPI kalau mau beli boleh manfaatkan buy di level 780 dengan target harga di level 860 untuk MAPI. Dan TP2 di level 930. Jadi kita tunggu lagi dikit di level harga 780 untuk MAPI. Dan Telkom, ini kalau buat Telkom sebetulnya kalau buat invest jangka panjang masih oke. Tapi kalau mau buat dapat harga yang bagus, saya lebih suka kita tunggu di level 3.300 sampai 3.340. Boleh beli di area itu. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu IHSG hari ini. IHSG berhasil dibuka naik ya 0,43% ke level 6.091. Net foreign buy BBCA sudah naik ya 1,4%, tapi saya lebih suka tunggu di bawah lagi. Dan mayoritas hijau, kecuali untuk di sektor tambang ya, Adaro PTBA ITMG cenderung melemah hari ini. Dan asing dia cenderung masuk sekitar 21,6 miliar buat hari ini. Oke, kalau tadi prospek jual ya, kalau Unilever prospek jualnya berarti kita bicara resisten. Dia masih downtrend, resisten di level 7.300. Resist 1 7.300, resist 2 7.500. Buat HMSP, ini dia trennya masih kurang bagus ya, cukai rokok kemarin dan juga pelemahan daya beli konsumen. Jadi kalau buat HMSP, saya rasa kalau masuk enggak dulu buat masuk. Dan kalau mau jualan, boleh manfaatkan momentum kenaikan ke level 1565 sih, kalau buat HMSP. Sementara ICBP, untuk ICBP sendiri, ini kalau Bapak masih hold, nggak apa-apa, simpan aja. Konsensus target ICBP ada di level 12.000, jadi masih oke. Dan kalau buat sekarang, kalau kita bicara teknikal, dia resisten di level 9.600 buat ICBP. Lalu berikutnya sektor batubara, kalau saya rasa untuk hari ini nggak akan manggung ya. Dia minus 2%. Lalu para Robertus, kita lihat Antam. Untuk Antam sendiri, level support kita bisa pakai MA5 ya. Berarti level support sekarang di level 2150 kalau buat Antam. Dan untuk Bank BRI, tadi sudah dijawab ya. BBRI resisten di level harga Oke, BBRI resisten di level harga 4.400 dengan level support di level 4.100. Nah, tapi ke depan Bank BRI akan cenderung sideways. Lalu Wika, Wijaya Karya, wah sudah punya barang juga Pak, mantul. Oke, untuk level supportnya itu di level harga 2.000 kalau buat Wika, dan resisten itu sudah mulai tipis nih Pak.
Resisten Wika kalau kita lihat pada saat tanggal 21 Desember ini titik tertinggi di level 2200. Jadi kemungkinan resisten di level tersebut. Support di harga uh, tadi support di 2000, resisten 2200. Jadi boleh di-maintain di level tersebut. Kalau sudah profit, boleh taking profit sebagian, nggak apa-apa. Oke, selamat pagi Bapak Andi. Terima kasih juga sudah join. Tidak apa-apa Pak, kalau terlambat. Santai, kita masih panjang. Oke, kalau buat fundamental ini kalau perusahaan komoditas itu akan sangat tergantung terhadap harga komoditas dan juga pengaruh di aturan ekspor impor. Kalau buat zinc sendiri, itu kita lihat dari EPS dia cenderung tidak stabil. Kuartal 3 EPS-nya negatif dan ROE-nya dia juga cuma 4%. PBV sudah overvalue 6,3. Tapi PER dia juga overvalue 134. Jadi kalau saya rasa untuk zinc, dia sudah overvalue secara fundamental. Tapi kalau kita bisa lihat secara teknikal, ada potensi dia buat rebound. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Andi. Semoga bisa membantu ya. Oke, selamat pagi juga Ibu Liza. Kita lihat dari Cleo, MAPI, dan Pawon. Tadi MAPI Pawon sudah, Unilever juga sudah kesinggung. Untuk Cleo, ini cenderung sideways aja, volume cukup tipis. Jadi kalau saya rasa lebih baik kita switching ke saham lain. Lalu berikutnya, kita lihat di LPPF. Wow, sudah jam 9, sudah waktunya tidak bisa akses poems ya. Nanti platform dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya LPPF. Oke. Untuk LPPF sendiri, kita lihat level support di level harga 1200, level resisten di level harga 1340. Jadi kalau mau ngumpulin, boleh diperhatikan level support di level 1200 tersebut. Dan IHSG pada hari ini jam 9, dia dibuka naik 0,73%. Selamat yang sudah membeli banyak barang kemarin, bisa dinikmati kenaikan harganya. Oke, lalu KF ya, Kimia Farma Tbk. Nah, ini kalau saya KF juga kurang begitu suka, dia pergerakan juga mirip-mirip enough ya. Saya lebih suka level support di level 4.500. Jadi kalau mau beli barang di 4.500. Nah, berikutnya dari Bapak Hari. Untuk harga batu bara yang turun menjadi 76,2 atau 2,93%, tadi memakai acuan apa Pak? Oke. Untuk acuan, kami lihat di Trading Views, sorry. Iya, kalau Bapak ada, ini tinggal download aja aplikasi Trading View. Kita pakai acuan kontrak 3 bulan setelah bulan ini ya, jadi biar firm harganya. Itu ada kodenya untuk call, itu kalau nggak salah, aduh, like. Untuk call, itu NCF ya, jadi NCF J. Karena kita pakai kontraknya, ini ada berbagai macam kontrak, kita pakai yang kontraknya April sih, kalau kami pakai April. Sebenarnya ada banyak kontrak, cuman kalau kami pakai kontrak yang forward 3 bulan, biar lebih firm harganya. Ada yang kontrak yang buat uh, bulan ini, bulan depan, dan segala macam, tapi kami pakainya yang April. Nah, dia 76,2 minus 2,93% untuk kontrak bulan April. Kira-kira gitu, Bapak Hari. Ini yang kami pakai, acuan 3 bulan setelah bulan ini. Lalu untuk PTBA tadi, kalau kita lihat harga komoditas cenderung melemah, jadi potensialnya harga PTBA juga kurang begitu menguntungkan ya. Jadi agak cenderung koreksi, meskipun agak tipis dibandingkan hari kemarin. Lalu ada modal di 1.500 ya.
Sebentar. Oke, buat Adaro, kalau sekarang dia harga 1375 ya, pas pasar buka. Kalau mau di hold dulu, dengan asumsi dia berhasil bertahan di atas level 1370 kalau buat hari ini. Karena bidnya saya lihat 1370 itu sangat tebal, 14.000 ya. Nah, tapi dia untuk rebound cuman ke level 1480 sih kalau buat Adaro. Jadi manfaatkan rebound itu buat jualan. Nah, tapi kalau sekarang masih oke buat di hold, manfaatkan rebound buat jualan. Lalu untuk tower, kalau secara fundamental dia masih oke ya. Dari sisi pendapatan dan laba bersih, dia masih tumbuh double digit, meskipun ada corona juga. Kita lihat juga dari internet itu masih belum banyak dinikmati oleh keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi kebutuhan akan tower juga masih meningkat, sejalan dengan ekspansi operator. Kalau fundamental, ROE dia juga masih double digit, 20 atau 18%. Dari OPM itu dia sekitar 60%, GPM 80%. Jadi kalau dari profitabilitas nggak masalah, tapi utangnya memang cukup tinggi sih, 2, sekian persen, 2,3 atau 2,4 lah. Ya, utang dibandingkan modal. Tapi overall, dia profitabilitas masih bagus, dia juga masih rutin bagi dividen, jadi masih nggak masalah buat tower. Kalau ingin di hold. Oke, selamat pagi juga Ibu Linda ya. Untuk Antam hari ini juga naik tipis ya. Target harga terdekat 2.300, jadi boleh diperhatikan level itu buat jualan. Kalau mau masuk, kita wait and see dulu. 2.150 sampai 2.200 kalau mau untuk masuk. Lalu PTBA, tadi PTBA juga sudah, masih dalam tren pelemahan ya PTBA ya. Kurang begitu menarik. Level support di level 2.600 buat PTBA sekarang. Lalu ITMG, ya. ITMG, hati-hati jika dia sudah berada di bawah level 13.000, karena itu nantinya akan menjadi resisten kuat, akan susah juga. Ini trennya sudah mulai agak turun ya, karena Bollinger Band juga cenderung melebar, jadi hati-hati untuk pertambangan, most likely dia bakal turun dari trennya ke depan. Lalu buat IRA, oke buat IRA, ini tajam juga. Nah kalau buat IRA, kalau saya pribadi lihat ini lebih ke arah trading cepat ya. Kalau buat nge-swing kita agak susah, karena bid offer-nya sangat fluktuatif di daily ya. Jadi kalau saya rasa buat IRA, saya lebih mending wait and see dulu. Karena volume juga agak-agak tipis, jadi saya pribadi nggak berani sih kalau buat IRA. Gitu. Tadi tower udah ya. Memang dia cenderung sideways karena pemegang sahamnya juga nggak banyak mentransaksikan. Ini mayoritas dipegang oleh Jarum Group. Cuman kalau secara fundamental dia masih oke. Kita lihat sekarang, level support paling jauh itu dia di level 940. Resisten terdekat di level 995. Oke, kalau buat sekarang kami belum ada info ya. Terakhir itu JAST dan juga Adikarya. Kalau buat friend nampaknya masih berjalan. Cuman kalau saya pribadi lihat, saya kurang begitu suka dengan friend ya. Karena kalau dari segi harga dia juga masih di bawah level 100. Dari segi persaingan bisnis dia masih ketinggalan dibandingkan Telkom, XL dan juga Indosat. Jadi kira-kira gitu sih kalau buat view untuk friend. Dari volume dia juga cenderung tipis ya.
cenderung lebih rendah dibandingkan pada saat dia rally di bulan dia sempat rally ke 84 ini di satu hari sampai naik 13%. Cuman kalau sekarang sudah mulai melempem. Jadi kalau buat friend saya enggak sih. Lalu kalau buat main, oh salah, Main Street Capital, IDX main. Oke, untuk main level support dia di level harga 700, resisten dia di level 780. Kalau buat Bank BNI ini resisten di level harga 6.500, level support di level harga 6.100. Lalu BRIS kemarin juga sempat rally cukup kenceng ya, 7% kalau nggak salah. Oke. Untuk saham-saham yang sedang all time high seperti ini, boleh manfaatkan dari sisi level support, level psikologis. Misal kalau sekarang tertingginya di berapa, angka-angka bulat aja. Misal 2.600 itu resistennya. Lalu support di level harga kalau buat BRIS, BRIS sekarang level supportnya adalah 2430. Jadi support 2430, resisten 2.600. Jadi kira-kira begitu untuk BRIS, dia masih on track di uptrend channel, cuma hati-hati kalau mau masuk. Kalau HMSP, dia masih cenderung downtrend ya, jadi saya pribadi nggak buat masuk, karena dari stimulusnya juga belum ada nih, kalau buat di emiten rokok. Lalu berikutnya Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri, dia resisten di level 6.600, level support di level 6.225. Lalu Pak Erik, dari Wika, kita lihat resisten di level harga 2.200 tadi ya, dan level support di level harga 2.000. Jasa Marga, untuk Jasa Marga sendiri rebound hari ini, dia masih dalam downtrend tapi ya, level resisten di level 4.500, level support di level harga 4.300 untuk Jasa Marga. Jadi boleh diperhatikan level tersebut jika sudah punya barang atau belum punya barang. Garuda dia masih dalam tren penurunan. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir dia masih penurunan ya. Kita lihat support di level 376, resisten di level 436. Jadi boleh diperhatikan di area itu jika sudah punya Garuda. Lalu selamat pagi juga Ibu Melinda. INKP, TPIA, dan juga SMGR. Baik, INKP sendiri ini masih uptrend channel, masih dalam uptrend dia. Level resisten di level harga 11.200, level support di level harga 10.600. Lalu TPIA, untuk TPIA sendiri, masih on track ya, 4 hari naik. Oke, TPIA untuk resisten di level harga 9.800, support di level harga 9.400. Lalu SMGR sendiri mencoba breakout di MA20 ya. Kita boleh buy on breakout. Atau kita boleh nih, kalau dia masih bisa bertahan di atas level 12.000, kita boleh buy dengan target harga di level harga 12.700. Lalu dari Bapak Bambang, untuk hoki, hoki kalau nggak salah mau stock split ya. Saya agak lupa dia, rate-nya berapa. Sudah dapat persetujuan buat stock split. Buat hoki, dia masih on track di uptrend channel dia. Level resisten di level 1145 dan level support di level harga 1080 buat hoki. Yang sudah punya sahamnya boleh diperhatikan tadi di level harga 1145 kalau mau jualan. Nah ini kalau buat Indosat ini agak case baru ya. Secara fundamental ini jujur aja sudah melewati target harga saya di 3.300. Nah sekarang dia kenaikan gara-gara ada spekulasi merger atau akuisisi Haji Sentri. Nah kalau secara teknikal ini kita lihat untuk Indosat potensi tertinggi di level 5.800 saja dan level support di area 5.000. Jadi memang agak cukup jauh nih buat Indosat. Jadi lebih baik Pak Bambang ini cukup hati-hati buat Indosat karena dia range-nya agak cukup jauh. Lalu berikutnya Ibu Josephine, selamat pagi juga Ibu. Kita lihat dari Tekim. Untuk Tekim sendiri masuk di level harga 9.000. Wow, sudah di bawah ya, sudah masuk di bawah. Nah,
Kalau mau jualan di berapa, sebetulnya kalau sekarang mau jualan nggak apa-apa, Bu. Ini sudah mulai kena resisten. 10.850 sebagai resisten pertama dia. Jika berhasil breakout, ada potensi ke level 11.000. Jadi memang sudah cukup tipis ya. Dengan level support di level 10.300. Jadi kalau Bu Josephine kalau mau taking profit nggak apa-apa boleh. Ke depan kami lihat ini Bollinger Band sudah cenderung menyempit, ada potensi dia bergeraknya akan cenderung terbatas. Lalu Same, untuk Same, oke ini kalau taking profit dia di level 324 kalau Ibu sudah punya sahamnya. Boleh taking profit di level 324 dengan area support di level 286. Nah, kira-kira begitu, Bu. Oh ya, kalau buat Bapak Ibu, kalau misalnya saya pada saat membacakan market news atau Q&A, kalau kecepatan bilang aja, biar saya bisa agak melambatkan tempo saya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Nggak ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya sudahi saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan salam cuan.